Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan kabar sukacita, yaitu kabar tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Dalam bacaan hari ini, kita melihat kesetiaan Allah dalam menggenapi rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, Yesaya memberikan tanda kepada Raja Ahaz bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam menyediakan jalan untuk keselamatan manusia melalui kelahiran Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan yang kedua dari surat kepada orang Ibrani, diuraikan bagaimana persembahan kurban hewan tidak dapat menghapus dosa manusia sepenuhnya. Namun Allah sendiri menyediakan tubuh Yesus Kristus sebagai kurban sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam memberikan jalan yang sempurna untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil kita melihat peristiwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Meskipun Maria awalnya bingung, dia dengan rendah hati menerima rencana Allah dan berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Maria dalam menjalankan rencana Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk percaya dan mengandalkan kesetiaan Allah dalam menggenapi rencana keselamatannya dalam hidup kita. Kita mungkin menghadapi tantangan dan ketidakpastian, tetapi kita dapat yakin bahwa Allah selalu setia dalam mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian, bergumul sendirian, tetapi Dia selalu hadir dalam setiap detik, dalam menit-menit hidup kita, menemani kita, menguatkan kita, dan menuntun kita pada jalan-jalan yang Ia kehendaki. Melalui Yesus Kristus, kita dapat mencapai pengampunan dan keselamatan yang sempurna. Tidak ada manusia yang bisa menghapus dosa kita sepenuhnya. Kita juga belajar dari keteladanan Maria dan ketaatan dalam kerendahan hati ketika kita menghadapi rencana Allah yang mungkin sulit dipahami atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu belajar untuk menerima dengan rendah hati dan berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, membangun kehidupan kita seturut teladan Bunda kita, Bunda Maria. Bunda Maria adalah merupakan contoh teladan seorang beriman yang sungguh luar biasa, yang harus kita tiru teladannya dalam kehidupan kita. Maka semoga kita semoga menjadi orang-orang beriman seperti Bunda Maria. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.